Baik anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang ketemu lagi sama Bapak dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, ya. Ya, coba seperti biasanya sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Siapa kaitan di sini? Bapak, coba Jidan, pimpin Jidan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah. Alhamdulillah, kita berusaha dalam berdoa. Semoga pembelajaran ini kita berjalan lancar ya. Nah, sebelum ke pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Hari ini, coba lihat temannya siapa yang hadir hari ini. Saila, sama siapa? Saila kemana Saila? Sakit. Ya, kalau sakit kita doakan ya, semoga Saila cepat sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk materi hari ini kan semangatnya? Semangatnya? Siap belajarnya? Coba tepuk semangat dulu tuh. Tepuk semangat. Tepuk semangat ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini ya, kita akan belajar tentang materi mengenal malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelumnya kan minggu kemarin kita membahas apa? Membahas tentang pelajaran mengaji dan mengkaji Quran surat Al-Falaq ya, dan Al-Kautsar. Itu minggu kemarin ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi mengenal malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah pembelajaran ini ya, kalian diharapkan harus mampu meyakini adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Kemudian mampu menunjukkan sikap taat dan patuh kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai implementasi sifat mulia malaikat dengan benar. Kemudian setelah pembelajaran ini, kalian juga diharapkan mampu menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya dengan baik dan benar. Lihat ke depan, coba ke depan sekalian. Dan yang terakhir, setelah pembelajaran ini, kalian juga harus mampu membuat di sini ada LKPD nanti ya, mengerjakan LKPD ya nanti setelah ini. Baik anak-anak, sebelum ke materi, kita nyanyi dulu, ya. Nyanyi 10 malaikat Allah. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Coba bareng-bareng. Pimpin Jidan. Tuh, 2 bareng. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Semuanya ikut. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, setelah ini sebelumnya coba ada yang tahu apa itu malaikat? Ada yang tahu malaikat itu apa? Atau rukun iman itu ada yang tahu jumlahnya ada berapa? 6. Rukun iman ada
jumlah malaikat ada berapa? 10. Ada 10 ya. Ada hafal tugas-tugasnya? Ya. Gak ada? Ya sekarang baik kita belajar ya. Nah di sini rukun iman itu jumlahnya ada 6 ya. Sekali lagi rukun iman jumlahnya ada 1. Yang semangat 2. 3. 4. 5. Yang keenam bagus. Kemudian apa tanya? Iman kepada malaikat Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Yang kedua ya. Iman kepada malaikat Allah termasuk rukun iman yang kedua. Nah ini materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Mudah iman artinya apa? Percaya. Betul. Iman itu artinya percaya. Lalu apa artinya beriman kepada malaikat? Coba Jidan baca. Ikhlas. Mengimani keberadaan malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala serta mengimani tugas yang diberikan kepada malaikat. Iman kepada malaikat juga berarti meyakini bahwa malaikat senantiasa mengawasi perbuatan baik dan buruk manusia, dengan begitu manusia bisa lebih berhati-hati dalam bertindak tanduk. Bagus. Itu arti dari iman kepada malaikat Allah. Jadi kita harus mengimani keberadaan malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat diciptakan dari apa? Dari nur atau dari cahaya. Betul ya, sehingga kita bisa berhati-hati dalam berbuat ya, dalam bersikap, berperilaku kita berhati-hati karena ada malaikat yang selalu mengawasi kita ya. Baik, sekarang pengertian malaikat. Malaikat termasuk makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakannya dari nur atau cahaya. Jadi malaikat diciptakan dari apa? Nur atau cahaya. Kalau kita manusia dari tanah, itu beda kan ya? Sama-sama ciptaan Allah kan, tapi kita beda dengan malaikat. Beda diciptakannya. Kemudian malaikat memiliki beberapa sifat baik. Ya, malaikat selalu taat kepada perintah Allah. Malaikat tidak pernah membangkang. Malaikat selalu melaksanakan tugas yang diberikan oleh Allah. Malaikat tidak mempunyai nafsu. Umat Islam wajib beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat itu salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah yang paling taat, tidak pernah membangkang. Kalau kita kan kadang membangkang, kadang taat. Itulah bedanya kita dengan malaikat. Mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Jadi malaikat itu makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan makhluk yang paling taat kepada Allah, tidak pernah membangkang. Baik, sekarang nama-nama malaikat beserta tugasnya. Ada yang udah hafal? Ada yang udah tahu nama-nama malaikat beserta tugasnya di sini? Coba lihat ke depan. Satu, malaikat apa? Jibril. Tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Dua, malaikat Mikail. Tugasnya memberikan. Semuanya ikut baca. Tiga, malaikat Israfil. Tugasnya meniup. Empat, malaikat tugasnya mencabut nyawa. Semuanya dibaca. Lima, malaikat tugasnya bertanya dalam kubur. Sama. Yang keenam, malaikat nakir. Tugasnya bertanya dalam. Yang ketujuh, malaikat raqib. Ya. Baik. Kedelapan, malaikat atid, mencatat amal. 9, malaikat Malik, penjaga pintu. 10, malaikat. Nah, betul. Terus dihafal ya, dihafalkan itu. Kemudian penerapan beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari.
Kita juga beriman kepada malaikat, harus beriman kepada malaikat. Kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa? Selalu bersifat jujur, suka menolong, berusaha menjadi anak yang bertakwa, selalu berperilaku baik. Ingat Allah saat hendak berperilaku tercela, selalu berusaha menjadi lebih baik dan bersyukur dan ikhlas atas rezeki yang diterima, gitu ya. Jadi kita intinya beriman kepada malaikat itu salah satu penerapannya adalah kita harus berhati-hati dalam berbuat, ya. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ada malaikat yang selalu mencatat amal baik maupun amal buruk. Oleh karena itu kita harus selalu senantiasa berhati-hati dalam berbuat, karena ada malaikat yang selalu mencatat amal baik maupun amal buruk kita. Mengerti sampai sini? Ada yang ditanyakan? Gak ada? Paham ya? Nah baik, sebelum dibagi kelompok ya, nanti Bapak bagi kelompok 3 kelompok. Nah sebelum membagi kelompok kalian melihat dulu video tentang beriman kepada malaikat Allah ya. Nanti setelah menonton video, kalian diperhatikan videonya, ya nanti ada tugas-tugasnya dari video tersebut. Siap? Siap menonton videonya? Siap. Baik anak-anak, tadi kan sebelum dibagi kelompok, kalian melihat dulu tayangan video ya tentang beriman kepada malaikat Allah. Mohon perhatikan, simak. Ya, nanti kalian harus bisa menjawab dari apa yang ada dalam video ini ya. Nanti Bapak kasih tugas ya ke tiap kelompok masing-masing. Siap, coba dilihat ke depan. Assalamualaikum sahabat Islam. Yuk kita pelajari rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Siapakah malaikat itu? Malaikat adalah makhluk Allah yang dibuat dari nur atau cahaya, yang selalu taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, barusan telah melihat tayangan video tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Barusan, coba ya sekarang Bapak bagi kelompok 3 kelompok ya. Bagi 3 kelompok, ini udah 3 kelompok ya. Nih. Kelompok 3 ya. Nah nanti untuk LKPD-nya atau untuk soal-soalnya ya. Jadi kalian di sini tugasnya menulis 10 malaikat, kemudian tulis juga tugas-tugasnya. Misalkan di sini ada malaikat Jibril, yang satu malaikat Jibril. Tugasnya apa tadi? Menyampaikan wahyu. Jadi tulis 10 malaikat Allah, kemudian beserta tugas-tugasnya. Dapat dimengerti? Ya, coba Bapak kasih waktu dari sekarang 10 menit dan kerjakan. Kerja kelompok ya. 10 menit kerja kelompok. Ya tulis 10 malaikat. Tulis 10 malaikat yang tadi yang barusan kalian rekam. Malaikat apa aja, kemudian tugasnya apa ditulis. Yang satu malaikat Jibril, tugasnya apa tadi? Menyampaikan wahyu. 2 malaikat Mikail, tugasnya apa gitu ya. Tulis nama kelompoknya. Baik anak-anak, setelah kalian mengerjakan LKPD yang tadi Bapak kasih, sekarang tugas kalian perwakilan dari kelompok masing-masing menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Pertama kelompok 1 dulu, siapa yang mau ke depan? Perwakilannya, Azam, coba ke depan.
hari kerja kelompok 1. Mana Rubin ya? Iya, so. Ya, saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Keras, bacakan. Satu. Dengerin semuanya. Gabriel, tugasnya mencapai wahyu. Bagi malaikat. Mikael, Dua malaikat. malaikat Mikael tugasnya memberi rezeki. Tiga, malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Empat, malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Lima, malaikat Munkar tugasnya bertanya dalam kubur. Enam, nakir tugasnya bertanya dalam kubur. Tujuh malaikat. Malaikat Rokib tugasnya mencatat amal baik. 8, malaikat Adil tugasnya mencatat amal buruk. 9, malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka. 10, Ridwan, malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Ya, betul. Tepuk tangan semuanya. Saya betul, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih dulu ya. Nah, baik anak-anak, itulah tugas yang kalian kerjakan tentang menulis 10 malaikat beserta tugas-tugasnya ya. Baik anak-anak, setelah kita tadi belajar tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian kalian barusan dibagi kelompok mengerjakan tugasnya. Nah, sekarang Bapak akan simpulkan dari pembelajaran hari ini ya tentang beriman kepada malaikat Allah. Coba jidan, bantu jidan yang keras. Sini ke depan. Dengerin sama teman-teman ya, ini kesimpulannya. Malaikat. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengimani keberadaan malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala serta mengimani tugas yang diberikan kepada malaikat. Iman kepada malaikat juga berarti meyakini bahwa malaikat senantiasa mengawasi Dengerin dia. dan seluruh manusia. Lihat ke depan. Dengan begitu manusia bisa lebih Ada Pak, lihat ke depan, ada Pak, lihat. dalam bertindak tanduk. Bagus, terima kasih. Sekali lagi. Kesimpulannya adalah malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Nah, kita harus mengimani malaikat itu salah satunya kita berhati-hati dalam berbuat, dalam berperilaku. Karena senantiasa ada malaikat yang selalu mencatat amal baik dan amal buruk kita. Dapat dimengerti? Paham semuanya? Azam, paham kamu? Ya, kalau udah mengerti ya. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Sebelum pulang kalian berdoa dulu ya. Seperti biasa. Coba duduk siap. Siapa KM-nya? Masa? Pipin ya, Pipin. Berdoa dulu sebelum pulang. Baik ya, alhamdulillah untuk hari ini selesai. Nanti kita ketemu lagi minggu depan tentang pembelajaran senang bisa berakhlak berbudi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.